Saat ini Indonesia tengah menghadapi beban ganda masalah gizi. Di satu sisi, Indonesia menghadapi masalah gizi kurang yang berdampak pada kondisi tubuh yang pendek atau stunting dan kurus. Di sisi lain, dihadapkan pada masalah gizi lebih yakni obesitas atau kegemukan. Salah satu hal yang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penanganan masalah gizi khususnya stunting, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Harapannya, dengan kebijakan tersebut akan mempercepat pencapaian target 14% di tahun 2024. Dengan melakukan penanganan masalah stunting, secara tidak langsung akan mencegah masalah gizi lebih di kemudian hari. 1.000 hari pertama kehidupan anak adalah 1.000 hari yang sangat menentukan. Menentukan untuk kualitas kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan di usia selanjutnya. Hari menentukan itu dimulai sejak fase kehamilan selama 9 bulan ditambah dengan 2 tahun pertama setelah kelahiran. 1.000 hari pertama kehidupan pada anak memang sangatlah penting. Namun, sebelum terjadinya 1.000 hari pertama kehidupan pun tak kalah pentingnya bagi calon ayah dan bunda untuk mempersiapkan diri, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Hal ini perlu dilakukan untuk bisa menghasilkan generasi penerus yang berkualitas. Calon ayah dan bunda perlu memantau dan mengusahakan berat badan tetap ideal agar status gizi tergolong baik. Selain itu, calon bunda juga perlu mengukur lingkar lengan atas. Bila lingkar lengan atas calon bunda lebih dari 23,5 cm, itu artinya terbebas dari resiko kek atau kekurangan energi kronik. Calon bunda juga perlu mengecek kadar Hb atau hemoglobin, agar calon bunda tahu apakah termasuk anemia atau tidak. Bunda yang termasuk kekurangan energi kronik dan anemia akan mempunyai resiko yang besar saat kehamilan dan berpengaruh pada pertumbuhan janin. Selain itu, juga akan memiliki resiko untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan pendek. Nah, apabila calon bunda mengetahuinya lebih awal, maka calon bunda bisa memperbaikinya terlebih dahulu sebelum terjadinya 1.000 hari pertama kehidupan pada calon buah hati. Maka dari itu, calon bunda perlu memperhatikan asupan gizi sebelum kehamilan dan saat kehamilan, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi seimbang, yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, lemak, serat, dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, vitamin B12, dan asam folat seperti daging merah, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, telur, ayam, dan ikan. Setelah itu, pemberian makanan pada anak yang optimal pada usia 0-2 tahun memberikan pengaruh yang bermakna pada pertumbuhan otak anak. Sebaliknya, bila memberikan makanan yang tidak tepat akan mengakibatkan anak kurang gizi dan juga gagal tumbuh atau growth faltering. Pemberian makanan bayi dan anak yang tepat dimulai dari IMD atau inisiasi menyusui dini, memberikan ASI eksklusif, dan memberikan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI yang tepat. Seribu hari pertama kehidupan itu sangatlah penting. Salah satunya adalah pemeriksaan kehamilan bunda minimal 4 kali ke bidan dan ke dokter spesialis untuk memantau kesehatan janin dan bunda. Dilanjutkan dengan inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini adalah perlekatan pertama yang dilakukan setelah bayi lahir untuk mendapatkan bonding attachment dan untuk mendapatkan kolostrum yang tinggi akan antibodi sehingga bayi kita sehat. Lalu dilanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif ini sendiri adalah ASI yang diberikan 0-6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman apapun kecuali obat yang direkomendasikan oleh dokter ya bunda. Bunda, untuk menunjang keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, yaitu kita harus dengan posisi menyusui dan perlekatan menyusui yang benar. Posisi menyusui dan perlekatan menyusui yang benar adalah perlu kita ketahui ya Bunda, posisi menyusui yang benar yaitu Bunda duduk bersandar yang nyaman dengan kaki tidak menggantung. Gendong bayi Bunda dengan seluruh tubuhnya menghadap ke tubuh Bunda.
Posisi hidung dan dagu bayi menghadap ke payudara bunda. Tahan kepala, leher, dan punggung bayi dengan tangan bunda. Bayi bunda sebaliknya menangkupkan seluruh bagian dari puting dan areola atau bagian hitam di sekitar puting masuk ke mulutnya. Adapun posisi perlekatan menyusui yang benar ya bunda, yaitu dagu bayi menempel ke payudara bunda, mulut terbuka lebar, bagian areola terutama bagian bawah masuk ke dalam mulut bayi, bibir bawah bayi melengkung keluar, pipi bayi tidak boleh kempot, lalu tidak terdengar bunyi cecak saat bayi menyusu. Yuk bunda, berikan ASI eksklusif dengan posisi dan perlekatan menyusui yang benar supaya bayi kita sehat dan tumbuh kembang optimal. Menurut WHO, setelah melewati masa ASI eksklusif, bayi sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Berikut ini 5 tanda bayi bunda siap menyantap MPASI, yaitu berusia 6 bulan, bisa mengangkat kepalanya atau mendongak, mulai dapat mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulut, mampu mengutarakan rasa kenyang dengan menolak makanan dan membuang kepalanya ke arah samping, serta bisa duduk dan bersandar ke depan. Fase MPASI memegang peran penting bunda karena penerapan dalam memberikan MPASI akan berpengaruh hingga anak dewasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan MPASI yaitu bayi usia 6-9 bulan diberikan porsi 2 atau 3 sendok makan sampai 125 ml. Makanan utama 2-3 kali sehari, cemilan atau selingan 1 kali, makanan dihaluskan lalu disaring, teksturnya yaitu lumat dan kental. Bayi usia 9-12 bulan diberikan porsi 125 ml sampai 250 ml. Makanan utama 3-4 kali sehari, cemilan atau selingan 1-2 kali, makanan ditumbuk untuk usia 9-10 bulan dan dicincang kasar untuk usia 11-12 bulan. Bayi di atas 1 tahun atau 12 bulan sampai 24 bulan diberikan porsi 200-250 ml. Makanan utama 3-4 kali sehari, cemilan 1-2 kali, menu dan tekstur mengikuti orang dewasa. Pada usia ini, hal yang harus diperhatikan adalah menyesuaikan jumlah atau porsi dan rasa yang tidak merangsang. Selain itu, variasi atau keberagaman makanan diberikan sejak anak mulai mengenal MPASI, yaitu aneka sumber karbohidrat, aneka sumber protein hewani, aneka sumber protein nabati, aneka sayuran dan buah-buahan, serta sumber lemak tambahan. Bunda juga perlu memberikan makanan dengan cara aktif atau responsif. MPASI bukan hanya sekedar makanan bunda, namun juga cara makan, kapan waktu makan, tempat makan, dan faktor pemberian makanan sehingga MPASI juga diperhatikan faktor psikososial anak. Bunda perlu menyuapi bayi dengan penuh perhatian, dorong ia untuk mau makan tapi jangan paksa untuk makan. Jika ia menolak makan, maka ganti kombinasi makanan, rasa, tekstur, dan metode makanan. Minimalisir gangguan saat anak makan ya bunda, agar perhatiannya tidak mudah teralihkan. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa keterkaitan penyihatan lingkungan terhadap pengentasan masalah stunting cukup besar. Anak-anak yang terakses air minum bersih, jamban, serta fasilitas TTPS yang baik, pertumbuhan tinggi badannya 50% bertambah tinggi dibanding dengan anak-anak yang tidak mendapatkan akses tersebut. Dalam sebuah jurnal, disebutkan bahwa higien dan sanitasi yang buruk menyebabkan gangguan inflamasi usus kecil yang dapat mengurangi penyerapan zat gizi dan meningkatkan permeabilitas usus yang disebut dengan environmental enteropati, di mana terjadi pengalihan energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan tetapi akhirnya digunakan untuk melawan infeksi dalam tubuh. Faktanya, 24% masyarakat Indonesia masih melakukan BAB di tempat terbuka dan 14% diantaranya tidak memiliki sumber air bersih.
Padahal ketika anak-anak tumbuh di lingkungan sanitasi yang buruk, maka resiko mereka terkena penyakit menjadi lebih besar dan kemungkinan berulang juga tinggi. Hal ini menjadi penyebab terhambatnya pertumbuhan mereka. Ayah bunda, ada langkah-langkah pencegahan stunting dari sudut pandang kesehatan lingkungan. Di antaranya adalah 1. Stop buang air besar sembarangan. Dengan membudayakan perilaku BAB sehat, dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun. Membudayakan mencuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan pada saat sebelum makan, sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, sebelum menyusui, sebelum memberi makan bayi ataupun balita, sesudah BAB dan BAK, dan sesudah memegang hewan ataupun unggas. 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, termasuk di dalamnya adalah pengurangan penggunaan pestisida pada bahan makanan. Membudayakan perilaku pengolahan air yang layak minum, serta pengolahan makanan yang aman dan bersih, serta sehat secara berkelanjutan. 4. Pengamanan sampah rumah tangga. Melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara 1. Reduce, yaitu mengurangi sampah dengan cara pengurangan penggunaan benda yang tidak terlalu dibutuhkan, contohnya kemasan plastik. Yang kedua, reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk, contohnya mengisi kembali botol sabun atau sampo dengan produk isi ulang. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang sampah ataupun barang yang sudah tidak digunakan, contohnya mendaur ulang kemasan makanan menjadi tas melalui bank sampah. Yang kelima adalah pengelolaan limbah cair rumah tangga. Melakukan pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan cara menghindari terjadinya genangan air limbah yang berpotensi menimbulkan penyakit berbasis lingkungan. Membuat sarana sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah untuk membuang limbah dari kamar mandi berupa kotoran, urin, dan tinja. Mengalirkan air bekas buangan dapur ke saluran pembuangan air limbah. Nah, ayo ayah bunda, kita jaga kesehatan lingkungan rumah kita agar anak-anak kita terbebas dari stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak akibat kekurangan gizi yang terjadi secara kronis atau jangka lama yang ditandai dengan tinggi tubuh yang pendek. Tinggi tubuhnya di bawah min 2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan WHO, tinggi badan menurut umur. Itu secara definisinya. Terus apa sih yang menjadi penyebab stunting ini? Penyebab stunting adalah karena asupan nutrisi yang kurang adekuat. Bisa terjadi misalnya kurangnya pengetahuan ayah bunda tentang zat gizi yang harus dicukupi terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, atau kebutuhan zat gizi yang meningkat, misalnya pada anak-anak yang mempunyai sakit kronis, misalnya penyakit jantung bawaan, atau pada anak-anak yang sering terjadi infeksi berulang, misalnya diare berulang, infeksi saluran kencing maupun ISPA yang berulang. Kemudian apa sih dampak stunting pada anak? Dampak stunting pada anak meliputi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Untuk dampak jangka pendeknya meningkatkan angka mortalitas dan morbiditas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurunkan fungsi kognitif, fungsi bahasa, dan motorik. Kemudian yang ketiga, tentu saja akan meningkatkan biaya kesehatan anak sakit. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya banyak. Dampak jangka panjang meliputi banyak hal. Yang pertama, tinggi akhir pada saat dewasa pasti akan menjadi lebih pendek. Kemudian yang kedua, menurunkan fungsi kesehatan reproduksi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan obesitas dan komorbidnya. Kemudian yang berikutnya itu menurunkan performa di sekolah dan juga kapasitas belajar. Dan pada akhirnya ini akan menurunkan produktivitas pada saat nanti dewasa. Terus bagaimana cara mencegah terjadinya stunting? Untuk mencegahnya tentu saja harus diperhatikan pada 1000 hari pertama kehidupan. Ada masa prenatal dan juga ada masa pasca natal.
Untuk prenatal, tetap diperhatikan asupan gizi yang lengkap dan seimbang pada ibu hamil, dan jangan lupa melakukan stimulasi sejak kehamilan, stimulasi taktil, sering dielus, dibelai sambil diajak bicara. Kemudian pada masa pasca natalnya, pada 0 sampai umur 24 bulan, tetap harus diperhatikan asupan gizi yang lengkap dan seimbang, dan juga jangan lupa pada masa itu juga ada banyak hal yang harus diperhatikan, stimulasi juga, kemudian perhatikan faktor lingkungan, hygiene dan sanitasinya, dan jangan lupa lengkapi imunisasi sesuai dengan jadwal.